Cek cek cek. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi perkembangan IHSG dan ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Ada Antam, CTRA, Harum, INTP, dan WLTJ. Nah, kita langsung saja ke perkembangan indeks untuk update bulanannya. Apakah ini yang dikatakan udah menuju downtrend atau bottom pada bulan Maret kemarin itu adalah bottom terendah di tahun ini. Kita update aja langsung ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG sudah membentuk bottom pada bulan Maret dan level terendah harganya di bulan Maret itu ada di harga 4.393. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini chart IHSG dalam bulanan, dan Bapak Ibu bisa lihat dari 2008 IHSG belum pernah membuat double bottom dalam satu tahun. Apalagi terendah dari bottom sebelumnya. Di 2008 dia turun sampai bulan 10, kemudian dia IHSG sideways dan kemudian rebound. Di bulan 2011 dia turun, kita cek keturunannya berapa. Ini dia turun 23% di 2011, tapi kemudian dia rebound dan turun di 2012 pernah turun satu bulan 13%, ya bisa dia turun 23% dan habis itu tidak pernah membuat bottom, dan akhirnya di 2015 dia turun sama bottomnya pada 2 tahun yang lalu di 2013 di 4.000. Jadi seperti itu, dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat di 2020 mulai Januari awal tahun IHSG membuat bottom dan turun. Bottomnya sama dengan bottom di 2013 dan di 2015. Bapak Ibu bisa lihat bottomnya ada di 4.000 dan di 2020 IHSG sudah turun 33%. Jadi bagaimana dengan penurunan pada perdagangan awal Agustus ini? Menurut saya di bulan Agustus mungkin ada koreksinya tidak lebih dari 4.700 kalau dilihat secara histori teknikal IHSG dalam chart bulanannya. Jadi seperti itu, gak usah takut Bapak Ibu, yang penting pegang saham yang fundamental bagus, sektor finance, Telkom, Astra International juga cukup bagus, harganya juga sekarang lagi murah, under value. Ya, sesuaikan aja Bapak Ibu dalam menambah lot di masing-masing saham yang dipilih Bapak Ibu. Jadi bisa tambah lotnya di support terdekat atau di support nomor 2 nya di bawah dari support terdekat, bisa seperti itu. Seperti analisa saya yang semalam. Jadi kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam pada hari kemarin ditutup turun 4,11% ke level harga 300. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam sempat breakout hari kemarin, menguji resistennya di 746 sampai 750 dan tutup di 750 pas. Kemudian Antam dibawa turun. Harusnya memang Antam ini arahnya ke atas, tapi memang karena keadaan market IHSG yang kurang mendukung, makanya Antam juga ikut koreksi dan cukup dalam. Mungkin juga ada sebagian yang sudah take profit, retail ataupun bandar ada yang take profit. Jadi Antam turunkan, Antam sudah lumayan tinggi nih, dari 650 naik sampai kita cek dulu ya sekitar 16% dari support terdekatnya di 650. Jadi ya wajar kalau ada yang take profit. Tapi penurunan Antam hari ini mantul dari MA
200-nya di 680. Kemana potensi Antam untuk besok kemungkinan juga Antam akan lagi menguji support terdekatnya di 680 di EMA 200, dan terlihat juga moving average 20 sudah memotong moving average 150 dan mau memotong moving average 200, tapi keadaan hari ini tidak membuat dia bisa memotongnya. Arah terdekat Antam ke 680. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya di 650. Harusnya bisa Bapak Ibu spekulasi buy di 650 ini, dan cut lossnya ya di bawah 600 di 580 sampai 575. Jadi seperti itu untuk Antam. Tunggu dulu, lihat besok. Kalau dia besok rebound bisa juga spekulasi buy, nunggu breakout ya, nunggu breakout dari 750 bisa spekulasi buy dengan potensi ke terdekat 800 bahkan bisa ke 900 Antam kalau sudah bertahan di atas 750. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada CTRA yang pada hari kemarin turun ARB 6,87%, kalau harga 610. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA breakdown dari dynamic supportnya EMA 60 di 620 dan hari kemarin tutup di 610. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti market sekarang? Menurut saya tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe restacker, penting kalau udah di dekat support, apalagi ada EMA 60 dekat support, ya bisa aja spekulasi buy dengan simulasi trading plan seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan membeli. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja bagaimana strateginya, bagaimana bisa ditambah, dikurang ataupun diubah trading plan saya. Tapi kalau saya beli di 610, saya bisa beli di 610, cut lossnya ya di bawah sini lah, di 580 sampai ya di 580 cut lossnya, sekitar 4,87%. Potensi profit ya kita jualnya ya dekat-dekat resisten aja di 680 sampai di 675 sampai 680 bisa jual di daerah situ. Kalaupun Bapak Ibu bisa memantau ya dipantau. Kalau dia mampu breakout 680 bahkan ke 700 ya Bapak Ibu bisa pasang trailing stop aja. Pasang potensi kerugiannya tuh maksimal bisa jualnya di 680, 2,5% lah dari 700. Misalnya dia ada nyentuh 700 langsung pasang trailing stop di harga 680. Itu kalau dari 700 sampai 680 itu berapa persen? 3%, pasang 3% turunnya. Jadi setiap dia naik kan, kalau dia turun 3% langsung otomatis kejual saham kita. Jadi seperti itu untuk CTRA. Masih akan jangka pendeknya menguji resistennya di 600. Ada di situ resisten yang ditarik garis. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Harum. Harum pada hari kemarin ditutup naik 4,66% ke level harga 1235. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Harum juga hari ini cukup bagus ya. Walaupun ini bisa dikatakan saham-saham gorengan karena Bapak Ibu bisa lihat volumenya muncul tenggelam, tapi dari bulan Juli volume terlihat mulai menampakkan wujudnya. Kadang ada, kadang enggak, tapi naiknya signifikan ya volumenya. Dan hari kemarin ditutup dengan naik volume walaupun sempat menyentuh 1300, tertingginya di 1305, tapi kemudian dibawa turun lagi ya. Mungkin pada take profit, ada yang take profit. Jadi kemana arah Harum untuk besok? Arah Harum masih akan potensi ke atas kalau besok dia tidak fase breakout, atau dia besok malah koreksi breakout lagi, breakdown lagi dari 1225. Di situ ada EMA 60-nya ya ke arah lagi ke 1200 bahkan ke 1180 ke support range sideways yang terbentuk dari bulan Juni tahun ini. Jadi seperti itu tuh Bapak Ibu bisa lihat juga indikator MACD mengarah ke atas, sudah terbentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas menjauhi garis merah. Ya terdekat Harum menguji resisten di 1260 sampai 1280. Kalau besok tidak fase breakout. Jadi seperti itu untuk Harum. Arahnya masih ke atas, range sideways Harum juga cukup lebar di 1183 sampai 1200.
sekitar 80 poin ya, 5% lebih. Ya, kita langsung saja ke saham keempat. Ada INTP yang pada hari kemarin ditutup turun 3,84% ke lebar harga 11.900. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INTP juga tertahan di atas supportnya EMA 60 di 11.900, sempat breakdown ke support yang ditarik garis di 11.590, tapi kemudian mantul lagi. Arah untuk besok tetap INTP akan menguji support di 11.590 ke arah situ. Kalaupun besok dia bisa rebound minimal tutup 12.200 di sini, nah, potensi bagus untuk INTP asal bisa tutup di 12.200. Range sideways INTP juga cukup lebar dari 1100 di 11.590 sampai 13.370, sekitar 14% lah, 14 sampai 15% range sideways. Bapak Ibu bisa spekulasi buy, bisa dengan resiko ditanggung masing-masing ya. Kalau saya buy-nya di dekat-dekat sini aja di 11.600 ini, 11.680 sampai 11.650. Cut loss-nya ya di sini aja, di lawarnya ini nih, di sekitar di 11.220, sekitar 3,96% atau sekitar 4%. Take profitnya ya jelas di dekat-dekat resisten di 1.300 sampai 1.330. Jadi seperti itu untuk INTP, masih menguji support juga. Kita lihat besok apakah ISG bisa membaik atau bisa rebound besok berbalik ke arah, ya INTP juga akan berbalik ke arah. Jadi seperti itu untuk INTP. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang pada hari kemarin ditutup turun 3,08% ke level harga 1.575. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal hari kemarin ULTJ turun tidak disertai volume. Bapak Ibu bisa lihat turun tidak disertai volume. Arahnya kemana? Tetap akan menguji supportnya di 1.555. Di situ ada EMA 200 juga, di bawah EMA 200 di 1.540 ada EMA 150, yaitu potensi yang akan diuji ULTJ, menguji support. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan kemarin? Bisa saja kalau Bapak Ibu mau. Cut loss-nya di bawah sini aja Bapak Ibu. Ya lumayan nih, cukup bagus untuk ULTJ karena cut loss-nya nggak terlalu dalam, dan Bapak Ibu bisa lihat di bawah supportnya itu ada support EMA 200, ada support EMA 150, dan jaraknya tidak jauh. Jadi ini cukup menarik untuk ULTJ kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga penutupan di 1.575 atau harga lower ULTJ kemarin di 1.565. Bisa spekulasi buy di daerah situ, pasang aja spekulasi buy dengan potensi profit. Kita pasang di 1.575 ya, potensi profitnya dekat-dekat ini sekitar 5%, 5 sampai 6% lah. Apalagi kalau ULTJ ini mampu breakout dari 1.660 ini cukup bagus juga. ULTJ bisa mengarah ke 1.800 kalau mampu breakout. Jadi cukup menarik juga ULTJ. Ya, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton channel Borneo Trader sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.